Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar mengenai konsep dasar analisis produksi. Untuk mempelajari konsep dasar analisis produksi ini, kalian sebelumnya harus menguasai rumpun ilmu ekonomi mikro, manajemen operasional, matematika ekonomi, ekonometrika, serta statistik. Masih ingat sebelumnya ketika kita mempelajari teori perilaku konsumen, itu kita mempelajari dari sisi permintaan. Nah, ketika kita mempelajari analisis produksi, kita akan mempelajari dari sisi penawaran atau dari sisi produsen. Jadi yang kita pelajari di sini merupakan perilaku produsen dalam memproduksi barang atau jasanya. Nah, aktivitas produksi dianggap sebagai sisi penawaran yang akan selanjutnya menunjukkan perilaku produsen dalam menawarkan produk di pasarnya. Jadi kenapa sih kita akan mempelajari kenapa produsen akan memproduksi pada jumlah kuantitas tertentu. Nah, itu bagian daripada perilakunya tergantung nanti faktor-faktor produksi yang digunakannya. Seperti biasa, kalau kita menggunakan rumpun ilmu ekonomi mikro, itu kita akan mensimpelkan hal-hal yang luas. Artinya hal-hal lain yang berhubungan dengan produksi itu kita anggap sama atau tetap, atau bahasa ekonominya ceteris paribus. Jadi kita akan memfokuskan ketika perusahaan menggunakan satu sumber faktor produksi aja. Nah, sebelumnya kita harus mempelajari dulu atau mengerti dulu apa itu produksi. Produksi intinya itu merupakan suatu aktivitas di mana si produsen berusaha menambah suatu atau menciptakan nilai tambah. Jadi intinya di sini atau kata kuncinya adalah suatu proses untuk menciptakan nilai tambah dari suatu barang. Misalnya suatu perusahaan sepatu itu dari karet atau dari bahan fabrik biasa sepatu, dia akan menciptakan nilai tambah daripada bahan karet atau bahan fabrik kain tersebut menciptakan suatu sepatu. Nah, sepatu itu ketika dijual nilainya akan berbeda ketika hanya dalam berbentuk bahan mentah aja. Atau dalam gampangnya saya contohkan ketika misalnya produsen menjual jeruk saja. Nah, jeruk kan harganya tergantung kepada jenis jeruknya, dan ketika dijual jeruknya saja itu nilainya tidak akan setinggi ketika diberikan nilai tambah terhadap jeruk tersebut. Misalnya suatu produsen membuat jeruk kemasan dalam kotak yang bisa dibawa kemana-mana dalam jangka waktu yang lama. Nah, itu merupakan suatu proses untuk memberi nilai tambah pada jeruk tersebut. Biasanya mungkin jeruk dijual 1 kilo cuma 5.000 per kilonya 5.000. Nah, sekarang ketika dia jadikan jeruk tersebut sebagai jeruk dalam kemasan, dia bisa menjual 5.000 itu cuma satu kemasan. Bayangin 1 kilo jeruk bisa dibuat berapa kemasan. Jadi itu artinya produksi itu kita suatu aktivitas yang dilakukan produsen untuk menciptakan suatu nilai tambah. Di sini kita tekankan selanjutnya adalah nilai tambah yang bebas dari pemborosan. Jadi di saat produksi itu akan dihindari untuk melakukan pemborosan-pemborosan yang seharusnya memberikan nilai tambah. Nah, bagaimana suatu proses produksi atau proses penciptaan nilai tambah berlangsung? Nah, kita perlu dulu faktor-faktor input atau faktor-faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi tersebut. Jadi intinya faktor produksi itu adalah bahan baku atau segala macam sumber daya yang digunakan untuk memproduksi atau membuat nilai tambah atau menciptakan nilai tambah terhadap suatu hasil kuantitas yang diproduksi. Jadi di sini ada input, digunakan misalnya tenaga kerja, modal, dan manajemen. Dilakukan suatu proses transformasi daripada bahan-bahan mentah tersebut, dan untuk tujuannya adalah untuk menciptakan output yang nilai tambahnya sudah di-upgrade atau yang nilai tambahnya sudah baik. Jadi outputnya bisa berupa barang dan jasa. Jadi nggak hanya harus barang saja tetapi jasa.
Nah, ketika nanti sudah diproduksi atau barangnya sudah dijual di konsumen, itu nanti ada feedback bagi konsumen. Nah, feedback itu akan mempengaruhi lagi nanti berapa input yang digunakan dan proses transformasi yang dilakukan untuk memproduksinya, sehingga bisa tetap menciptakan quantity atau produk-produk yang bebas nanti dari pemborosan. Nah, apa aja elemen input yang digunakan dalam sistem produksi? Nah, pada umumnya yang digunakan adalah tenaga kerja dan modal. Biasanya itu yang sering kita dengar. Nah, padahal banyak lagi elemen input yang bisa digunakan untuk sistem produksi atau yang pada umumnya digunakan sistem produksi. Seperti biasa, kalau kita belajar ekonomi mikro, itu selalu mensimpelkan hal-hal yang complicated atau hal-hal yang rumit. Misalnya, untuk melakukan produksi, inputnya itu banyak, nggak hanya 7 ini sebenarnya. Cuman kalau di dalam ekonomi mikro itu dia mensimpelkan sesuatu sehingga diumpamakan ketika kita memproduksi kita hanya menggunakan satu input saja, umpamakan tenaga kerja atau modal, sehingga kita bisa menentukan kuantiti yang harus diproduksi ketika kita menggunakan satu faktor input tersebut. Nah, apa aja elemen-elemen input atau sumber daya intinya yang digunakan untuk perusahaan supaya dia bisa memproduksi? Yang pertama otomatis tenaga kerja atau labor. Tenaga kerja orang-orang manusia yang terlibat dalam proses produksi yang diklasifikasikan sebagai input tetap. Jadi nanti kita akan mengenal selanjutnya ada input tetap dan input variabel. Nah, karena berkembangnya teknologi informasi dan berkembangnya sistem industri 4.0, jadi tenaga kerja semakin tidak dibutuhkan di dalam sistem produksi. Tapi tidak mungkin tidak ada tenaga kerja. Masih tetap ada tenaga kerja walaupun dengan jumlah yang berkurang. Nah, selanjutnya elemen kedua yang digunakan untuk bisa memproduksi adalah butuh modal. Nah, dalam jangka pendek, modal diklasifikasikan sebagai input tetap. Dapat berupa seperti fasilitas peralatan, mesin produksi, bangunan pabrik, gudang, dan lain-lainnya. Jadi hal-hal ini dibeli pakai modal, makanya diklasifikasikan sebagai modal. Nah, nanti modal bisa diklasifikasikan sebagai faktor produksi yang input tetap dan input tidak tetap. Kenapa dalam jangka pendek diklasifikasikan sebagai input tetap? Karena di dalam jangka pendek biasanya perusahaan sudah forecasting, sudah peramalan berapa modal yang digunakan dan tidak bertambah. Misalnya dalam 1 tahun itu modalnya tidak berubah. Nah, ketika modal tidak berubah dalam jangka pendek itu dikategorikan kepada input tetap. Tapi ketika misalnya dalam 1 tahun aja modal yang dibutuhkan itu berubah, itu modal tersebut tidak menjadi input tetap. Jadi nanti kita akan pelajari lebih lanjut bagaimana membedakan antara input tetap dan input variabel. Nah, selanjutnya yang kita gunakan untuk memproduksi sehingga menghasilkan kuantitas produk atau jasa di dalam produksi itu material. Material itu seperti bahan baku di dalam produksi yang merupakan input variabel. Jadi semakin banyak yang diproduksi, maka material yang digunakan juga semakin banyak gitu. Jadi semakin banyak perusahaan ingin memproduksi, maka bahan baku yang harus disediakan untuk produksi tersebut akan semakin banyak juga. Nah, tapi uniknya kita akan mengenal nanti hukum semakin berkurang, di mana ketika perusahaan menambah bahan baku, menambah salah satu input, itu pada satu sisi produksi nggak akan nambah lagi, bahkan akan berkurang gitu, atau marginalnya akan semakin berkurang yang akan kita pelajari selanjutnya. Nah, selanjutnya yang digunakan adalah energi seperti bahan bakar, tenaga listrik, air, dan lain-lain. Nah, ini dikategorikan sebagai input tetap dan input variabel tergantung kepada kuantitas produksi yang dia hasilkan. Jadi kalau produksinya tetap, dia akan tergolong kepada input tetap karena jumlah energi yang digunakan itu akan tergantung kepada jumlah kuantitas produksi. Nah, selanjutnya tanah dikategorikan sebagai elemen input juga. Informasi yang sering diabaikan orang merupakan informasi ini juga merupakan elemen input di dalam sistem produksi. Dan selanjutnya yang paling penting adalah manajerial, proses manajemen daripada suatu proses produksi seperti supervisi, perencanaan,
fungsi-fungsi manajemen, termasuk kepemimpinan yang efektif untuk meningkatkan kinerja sistem secara terus-menerus. Jadi karena ketika kita menggunakan tenaga kerja di sini, tenaga kerja ini harus dilakukan suatu manajemen. Kalau tidak, tenaga kerja ini tidak akan bekerja untuk mencapai hasil yang maksimum. Seperti kita ketahui, namanya manusia, untuk bekerja lebih baik banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya. Karena itulah diperlukan suatu proses manajerial sehingga tenaga kerja yang digunakan bisa bekerja secara optimal. Jika sebelumnya merupakan elemen input di dalam sistem produksi, berikut ini merupakan elemen proses di dalam sistem produksi. Nah, intinya di dalam elemen proses, suatu proses yang dilakukan perusahaan dalam merubah input yang digunakan sehingga bisa menghasilkan output atau barang jadi yang bisa dijual ke pasar. Nah, di dalam elemen proses terdapat aktivitas yang dilakukan. Yang pertama adalah aktivitas tugas. Nah, aktivitas tugas ini merupakan suatu proses-proses yang dilakukan untuk menambah atau menciptakan nilai tambah daripada input yang digunakan. Jadi, tugas itu misalnya suatu pemrosesan pertama, tugas B merupakan suatu pemrosesan kedua, tugas C merupakan pemrosesan ketiga, dan selanjutnya. Jadi, setiap perusahaan memiliki tugas yang berbeda-beda. Ingat, tugas itu adalah suatu proses yang dilakukan untuk menciptakan atau menambah daripada nilai tambah daripada suatu input yang digunakan. Umpamakan kita punya perusahaan memproduksi sepatu, maka tugas pertamanya adalah dia harus menciptakan sol sepatunya dulu. Jadi menciptakan nilai tambah daripada karet yang digunakan sehingga menghasilkan sol sepatu. Nah, itu tugas pertama. Setelah sol sepatunya jadi, terus apa yang harus dilakukan selanjutnya? Ini ada aliran daripada material. Jadi sol sepatunya sudah jadi, itu dirangkai menjadi sepatu. Nah, sepatunya di sini belum punya tali, maka dilakukanlah tugas C, menciptakan nilai tambah daripada benang-benang yang digunakan untuk membuat tali sepatu dan selanjutnya. Jadi ingat, intinya tugas ini bisa berbeda-beda tergantung kepada perusahaan dan barang yang diproduksi. Nah, nanti di dalam tugas-tugas ini bisa terdapat aliran informasi dan aliran material. Itulah yang merupakan aktivitas yang kedua di dalam elemen proses. Jadi selain ada tugas, itu ada aliran. Ketika suatu tugas mulai dilakukan, ada aliran input atau aliran material ataupun aliran informasi yang digunakan. Jadi aliran ini nggak mutlak harus ke B, bisa jadi dia ke A, tergantung kepada proses di dalam sistem produksi perusahaan masing-masing. Nah, ketika ada gambar aliran informasi, artinya ada informasi-informasi yang dibutuhkan suatu tugas sehingga bisa menciptakan nilai tambah. Jadi diharuskan ada informasi tambahan. Nah, setelah tugas-tugas ini selesai, itu masuk ke dalam penyimpanan. Jadi ada proses penyimpanan sebelum barang tersebut nanti berhasil dijual di pasar dalam bentuk output final. Nah, seluruh proses produksi akan dipengaruhi sama lingkungan atau akan pertimbangan lingkungan. Nah, ini merupakan elemen proses di dalam sistem produksi. Selanjutnya merupakan elemen output daripada sistem produksi. Intinya di dalam elemen output itu maksudnya adalah hasil akhir yang bisa dipertimbangkan di dalam sistem produksi ketika barang yang jadinya sudah ada. Apa aja yang harus dipertimbangkan? Yang pertama, kuantitas produk atau quantity atau banyak jumlah barang yang dihasilkan daripada proses tersebut. Yang kedua merupakan tingkat efektivitas. Jadi apakah proses produksi yang dilakukan dengan bagan yang sudah dibuat sebelumnya itu efektif? Efektif itu ketika rasio output aktual terhadap output yang direncanakan sesuai permintaan pasar. Artinya gini, ketika kita ingin melakukan perencanaan produksi di awal, memasukkan elemen input, kita sudah melakukan prediksi berapa yang bakal kita produksi nantinya. Jadi yang diproduksi itu harus sesuai dengan yang kita rencanakan di awal.
Dan itu juga harus sesuai dengan permintaan pasar. Jadi intinya adalah si perusahaan akan memproduksi di awal yang telah direncanakan sesuai dengan apa yang diminta pasar. Dia nggak akan memproduksi lebih daripada diminta pasar, karena nanti akan terjadi excess supply atau kelebihan penawaran yang kita pelajari sebelumnya di dalam teori perilaku konsumen. Nah, setelah itu akan dilihat berapa banyak sih produk cacatnya daripada sistem produksi. Tujuan produksi kita selanjutnya adalah kita akan meminimumkan banyaknya produk cacat. Nah, terus selanjutnya adalah biaya per unit output. Ini akan berguna dalam menentukan harga jual barang selanjutnya. Jadi seperti HPP di dalam akuntansi, yang akan digunakan dalam pertimbangan perusahaan untuk menetapkan harga di pasar nantinya. Nah, terus selanjutnya adalah karakteristik daripada kualitas produk. Nah, apakah kualitas produk itu sesuai dengan keinginan konsumen atau pasar gitu? Nah, tujuan kita di dalam perusahaan adalah kita ingin memenuhi permintaan pasar, walaupun pada dasarnya sumber daya kita terbatas. Jadi kita nggak bisa totally memproduksi sesuai yang diinginkan pasar kualitasnya. Jadi bisa jadi kita menyesuaikan tergantung kepada target pasar kita tertentu atau kemampuan si perusahaan dalam memproduksi suatu barang dan jasa. Berikut ini merupakan klasifikasi produksi. Jadi produksi itu bisa dibagi dua, ada produksi jangka pendek dan produksi jangka panjang. Apa yang membedakan antara produksi dikategorikan sebagai jangka pendek atau jangka panjang? Jadi untuk membedakannya bukan berdasarkan kepada periode waktu yang digunakan. Ketika kita bilang short run itu jangka pendek, itu bukan berarti jangka pendeknya 1 bulan produksinya, 1 tahun atau 5 tahun. Dan ketika kita bilang jangka panjang, bukan berarti produksinya itu adalah dalam jangka waktu 10 tahun atau 15 tahun. Jadi penentuan produksi itu apakah jangka panjang atau jangka pendek bukan berdasarkan periode waktunya, tapi penggunaan biaya input apakah bersifat variabel atau tetap di dalam produksi tersebut. Nah, kita masuk dulu kepada short run production atau produksi jangka pendek. Suatu produksi dikatakan sebagai produksi jangka pendek ketika dalam periode waktu tersebut terdapat biaya yang sifatnya tetap. Jadi jika dalam waktu tersebut terdapat biaya tetap, itu langsung dikategorikan kepada short run production. Nah, tapi di dalam produksi ketika seluruh biaya yang digunakan adalah biaya variabel, itu langsung dikategorikan kepada produksi jangka panjang. Nah, periode waktu short run tidak berkaitan dengan lama waktu, tetapi adanya input tetap di dalam periode tersebut. Jadi ini poin yang harus kita pahami. Intinya, apakah terdapat biaya tetap? Kalau terdapat biaya tetap, artinya dia dikategorikan kepada short run production. Nah, penentuan jumlah yang diproduksi atau quantity yang diproduksi nantinya akan bergantung apakah produksi tersebut bersifat jangka pendek atau jangka panjang. Berikut ini merupakan contoh cara mencari rata-rata produksi dan produksi marginal ketika data kuantiti yang diproduksi atau output yang diproduksi diketahui setiap bulannya. Jadi misalkan kita di dalam suatu perusahaan mengetahui terdapat data jumlah yang diproduksi dari April sampai Desember. Nah, kita juga punya data berapa sih tenaga kerja dalam bentuk jam tenaga kerja ya yang digunakan untuk memproduksi daripada output tersebut. Nah, ketika tenaga kerjanya 3025 jam yang bekerja, maka output yang dihasilkan adalah 10.000 unit barang dan selanjutnya gitu ya. Nah, yang kita cari adalah berapa sih rata-rata produksi atau average produknya, atau berapa sih jam tenaga kerja yang digunakan untuk memproduksi tiap output. Nah, selanjutnya yang kita cari adalah berapa sih produk marginalnya atau marginal product tambahan tenaga kerja yang harus digunakan ketika perusahaan ingin menambah 1 unit
outputnya. Jadi itu pengertian produk marginal. Nah, ini sebelumnya sudah dipelajari juga di ekonomi mikro, jadi cuma pengulangan aja. Tujuannya adalah kita ingin mengetahui sifat daripada produksi barang dan jasa. Artinya sampai level di mana si perusahaan harus memproduksi barang dan jasa, dan sampai level di mana produksi akan tidak efektif dan efisien lagi. Langkah pertama yang kita lakukan untuk mencari average product dan marginal product adalah kita harus urutkan dulu quantity yang diproduksi dari terendah hingga tertinggi. Jadi ini tidak berdasarkan bulan lagi, sudah berdasarkan data yang terendah sampai yang tertinggi. Jadi yang terendah adalah 8.500 atau 8.500 unit yang dihasilkan dengan menggunakan 2.725 jam tenaga kerja. Jadi L simbol daripada labor atau tenaga kerja. Nah, yang kita cari adalah average product dengan rumus quantity dibagi L. Dan untuk mencari MPL atau marginal product of labor, itu cara mencarinya adalah delta Q per delta L. Delta Q di mana cara mencarinya adalah Q2 dikurang Q1. Dan untuk mencari delta L adalah L2 dikurang L1. Nah, tujuan kita ingin mencari APL adalah kita ingin mengetahui perilaku produksinya. Atau sampai level di mana itu ketika tenaga kerja yang digunakan ditingkatkan terus, produksinya akan meningkat. Nah, APL menunjukkan jumlah yang diproduksi ketika menggunakan 1 unit jam tenaga kerja. Karena tenaga kerja kita gunakan di sini adalah dalam bentuk jam, maka jam tenaga kerja yang dijadikan sebagai analisis hasilnya. Nah, untuk mencarinya gampang, tinggal Q dibagi L, maka untuk yang pertama 8.500 dibagi 2725-nya, hasilnya 3,12. Artinya, dengan menggunakan 1 jam tenaga kerja akan menghasilkan 3,12 unit produk. Nah, gimana kalau 9.000 unit yang ingin dihasilkan? Dengan menggunakan 2.850, maka rata-ratanya adalah 3,16 atau 3,16 yang dihasilkan ketika dia menambah unitnya 2.850. Nah, ketika dia 9.500, rata-rata produksinya juga semakin meningkat. Jadi dia meningkatkan terus tenaga kerjanya dari 2.800 ke 2.950, ditingkatkan terus, maka rata-rata produksinya ketika jam tenaga kerja ditingkatkan juga akan meningkat pada level tertentu. Jadi sampai dengan level 5. Artinya pada kuantiti 10.500 ketika dia terus menambah tenaga kerjanya, maka rata-rata barang yang diproduksi ketika menambah tenaga kerja akan meningkat. Nah, pada tingkat yang ke-6 atau ketika si perusahaan terus berupaya meningkatkan jam tenaga kerja karyawannya dipush untuk terus bekerja sehingga jam tenaga kerjanya 3.325, maka kuantiti yang dihasilkan juga menambah 11.000. Tetapi apakah rata-ratanya meningkat? Justru rata-ratanya semakin menurun. Jadi inilah yang kita ingin lihat, rata-rata unit yang dihasilkan ketika menggunakan 1 unit tenaga kerja gitu. Nah, di sini AP sudah mulai menurun di tingkat 6, artinya tidak akan efisien lagi ketika si perusahaan terus menambah jam tenaga kerjanya untuk menambah unit produksinya. Unit produksi emang menambah, tapi rata-ratanya semakin berkurang. Begitu juga kalau kita lihat dari sisi marginal production-nya, atau tambahan produksi yang dihasilkan ketika perusahaan menambah 1 unit tenaga kerja. Maka yang pertama kita nggak bisa cari dulu karena angka di depannya nggak ada, angka sebelumnya belum ada. Maka kita cari adalah yang ini. Pada kuantiti 9.000, cara mencarinya adalah Q2 dikurang Q1 atau Q yang sekarang dikurang Q sebelumnya. Jadi 9.000 dikurang 8.500 per 2.800 dikurang 2725, maka adalah 4,0. 5,0. Marginal artinya ketika si perusahaan menambah unit tenaga kerja, produksinya juga meningkat. Nah, tapi pada level ini, pada level 10.000, marginal production-nya semakin menurun. Pada level di sini. Nah, di sini perusahaan harus hati-hati karena tenaga kerja yang ditambah tidak akan sebanyak penambahan produksi akan tidak sebanyak penambahan tenaga kerja tersebut. Nah, jadi itulah arti marginal
production of labor, maka disingkat dengan MPL. Kalau kita jadikan grafik, dilihat di slide selanjutnya. Setelah kita melakukan perhitungan, selanjutnya kita bisa buat grafik yang akan menggambarkan tren atau kecenderungan daripada produk total, marginal product, dan average product tersebut. Nah, di sini kita bisa ambil kesimpulan, jika perusahaan menambah unit tenaga kerja, baik dalam jamnya, kalau di dalam contoh kita dalam jamnya, ketika dia terus menambah jam tenaga kerjanya, apa yang terjadi? Quantity atau output yang dihasilkan suatu perusahaan itu akan semakin meningkat. Jadi total produksinya akan semakin meningkat. Nah, tapi kita nggak bisa hanya analisis berdasarkan total produksi saja, tapi kita harus analisis berdasarkan rata-rata produksi dan marginal produksi. Di sini kita bisa lihat kurva MP atau marginal product dan kurva AP atau kurva average product. Yang grafik yang warnanya oranye itu merupakan kurva average product, dan grafik yang warna putih itu merupakan grafik marginal product. Artinya apa? Dari sini bisa kita ambil kesimpulan, ketika perusahaan terus menambah tenaga kerjanya atau terus menambah input, nah rata-rata produksi ketika menggunakan tenaga kerja tertentu akan semakin meningkat. Nah, tapi pada satu level, pada satu tingkat tertentu, itu rata-ratanya akan semakin berkurang. Artinya ketika terus ditambahin tenaga kerjanya, terus ditambahin jam tenaga kerjanya, rata-rata produksi ya, bukan total produksi, rata-rata produksi akan menurun. Nah, terus kita harus perhatikan juga analisis dari sisi marginal product. Dari sisi marginal product, itu artinya ketika perusahaan terus menambah unit tenaga kerja, itu di satu sisi tambahan tenaga kerja ketika perusahaan terus menambah tambahan quantity ketika perusahaan terus menambah tenaga kerja itu akan mencapai puncak pada saat di level sini. Artinya disinilah tahap optimumnya si perusahaan memproduksi suatu jenis barang. Nah, tapi ketika dia terus menambah lagi, memaksakan terus menambah inputnya, jam tenaga kerjanya, marginal produknya akan semakin menurun. Jadi di sini kurva MP akan semakin menurun. Artinya terus ditambahin penambahan unit tenaga kerja justru akan mengurangi penambahan quantity atau output yang diproduksi. Berdasarkan grafik MP dan AP yang sudah kita pelajari sebelumnya, itu kita bisa ambil kesimpulan terjadinya law of diminishing marginal product atau hukum kenaikan produk marginal yang semakin berkurang. Artinya apa? Apabila banyak unit dari input variabel itu meningkat, jadi input variabel itu maksudnya ini yang bisa ditingkatkan. Sedangkan input yang lain dianggap konstan atau ceteris paribus, jadi yang kita pertimbangkan di sini cuman tenaga kerja. Kita anggap faktor-faktor input lainnya itu tetap. Nah, maka akan tercapai suatu titik jenuh. Titik jenuh itu yang di sini. Di mana setelah titik itu produk marginal dari input variabel itu akan semakin berkurang. Jadi disinilah titik jenuh tersebut sehingga tambahan produk marginal akan semakin berkurang. Jika kita memiliki data quantity atau output yang diproduksi serta jumlah tenaga kerja atau labor yang digunakan untuk memproduksi quantity tersebut, nah selanjutnya kita bisa menggunakan fungsi Cobb-Douglas jangka pendek untuk menentukan output maksimum yang mungkin diproduksi berdasarkan sejumlah input tertentu. Jadi ini kegunaannya adalah untuk menetapkan syarat kuantitas input minimum untuk memproduksi sejumlah output tertentu. Maksudnya gini, kita ingin mencari nih untuk supaya output kita hasilnya maksimum, berapa sih jumlah tenaga kerja yang bisa kita gunakan. Jadi di sini kita tidak akan melakukan pemborosan, karena semakin banyak jam tenaga kerja kita yang kita gunakan, kita tambah terus, artinya apa? Biaya gaji akan semakin meningkat. Kalau kita bisa menentukan jumlah jam tenaga kerja yang bisa menghasilkan kuantiti kita yang paling optimum, jadi kita akan mencapai efisiensi dan efektivitas di dalam produksi.
Nah, nanti fungsi Cobb-Douglas itu merupakan fungsi regresi yang merupakan transformasi daripada bentuk linear logaritmik. Fungsinya akan berbentuk Q sama dengan delta dikali L dipangkatin beta. Nah, kita masuk contoh supaya lebih dipahami. Berikut ini merupakan rumus elastisitas dan fungsi Cobb-Douglas jangka pendek. Nah, ini merupakan rumus aslinya, nanti ditransformasikan di mana tiap variabel akan ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma natural, dan setelah itu kita akan anti logaritma lagi untuk menghitung nilai koefisien dan konstanta. Makanya di dalam mata kuliah ini kalian harus menguasai mata kuliah statistik dan ekonometrika untuk pemahaman nilai koefisien dan konstanta yang akan kita gunakan untuk prediksi tingkat output maksimum dan penggunaan tenaga kerja yang maksimum. Nah, tahapan pertama yang kita lakukan adalah dalam menghitung fungsi daripada produksi dengan menggunakan Cobb-Douglas, karena bentuk Cobb-Douglas adalah transformasi logaritmik. Karena itu, kita harus melakukan transformasi nilai Q dan L pada tiap tahun. Jadi ini datanya tinggal ditransformasikan dalam bentuk logaritma natural saja. Kalian tinggal pencet di kalkulatornya, ln angka yang sebelumnya, kuantitinya, terus sama dengan, jadi logaritma naturalnya dari 8.000 adalah 8,9. Nah, semua data, semua angka yang diketahui sebelumnya itu ditransformasikan seluruhnya. Nah, itu langkah yang pertama. Setelah kita berhasil mentransformasikan, langkah selanjutnya adalah kita akan menghitung nilai koefisien dan konstanta dengan menggunakan rumus regresi seperti biasa. Nah, seperti ini. Jadi ini dicontohkan tahun pertama aja. Kalian nanti silahkan cari tahun kedua sebagai latihan atau UAS. Nah, untuk tahun pertama, ini quantity sama labor yang sudah ditransformasikan tadi. Seperti biasa, rumus regresi untuk mencari beta atau koefisiennya adalah N dikali sigma logaritma natural Q dikali logaritma natural L. Jadi ini merupakan ln Q, ini merupakan ln L. Nah, terus dikurang sigma ln Q dikali sigma ln L. Jadi karena itu ada sigma, karena itu kita harus kalikan dulu. Sigma ln Q dikali sigma ln L. Sigma ln Q dikali ln L. Jadi logaritma natural Q kita harus kalikan dulu sama logaritma natural L. Sigmanya adalah ini. Jadi tinggal dikalikan aja, 8,9 dikali 7,9 hasilnya 71. Nah, seluruh hasilnya dijumlahkan, hasilnya 886. Nah, terus selanjutnya kita juga membutuhkan ln dikuadratin. Jadi logaritma natural daripada L itu kita kuadratkan, seluruhnya hasilnya kita jumlahkan. Hasil jumlahnya merupakan ini. Jadi ini sigma ln L kuadrat. Nah, setelah dapat angka-angka ini, kita masukin tinggal ke rumusnya. Jadi N itu adalah banyak datanya, karena 12 bulan, maka kita ambil 12. Sigma ln Q dikali ln L. Jadi ini sigmanya, di bawahnya 886. Dikurang sigma ln Q. Jadi ln Q dijumlahin itu adalah 110,22. Nah, dikalikan sigma ln L. Sigma ln L adalah ini 96,49 per
N-nya 12, jumlah datanya 12, dikali sigma ln L kuadrat. Jadi ini dia 776 ini dipindahin ke sini. Dikali sigma ln logaritma natural L baru dikuadratkan. Jadi 96,49 dikuadratkan. Nah, setelah dicari hasilnya, betanya adalah 1,05. Beta ini merupakan nilai koefisien. Nah, selanjutnya setelah kita cari beta, kita bisa cari alfanya dengan mencari nilai tau. Jadi nilai tau sama dengan logaritma natural Q dikurang beta dikali logaritma natural L. Makanya kita harus cari betanya dulu, karena itu akan kita gunakan untuk mencari nilai konstanta atau nilai taunya. Maka logaritma Q itu dicari lagi berdasarkan sigma logaritma natural Q dibagi N. Jadi ini sama dengan rata-ratanya. Jadi rata-ratanya 9,118. Sedangkan logaritma L itu kita cari dulu. Jadi ini dicari dulu dan logaritma L juga dicari dulu. Jadi sama logaritma L, logaritma natural L, cara mencarinya sigma logaritma natural L dibagi N atau jumlahnya 96,5 atau digenapkan dibagi 12. Jadi 8,04. Nah, dua angka ini kita akan gunakan menghitung tau yang akan menjadi nilai konstantanya. Setelah nilai beta, logaritma Q, dan logaritma L didapatkan, kita bisa mencari nilai tau atau nilai konstantanya. Nah, di mana nilai tau didapatkan berdasarkan logaritma natural Q yang sudah kita cari, itu kita masukin angkanya ke sini, 9,18. Dikurang beta, maka betanya adalah 1,05. 1,05-nya kita pindahin ke sini. Dikalikan logaritma natural L yang sudah kita cari tadi 8,04, maka dapatnya taunya adalah 0,7383. Atau tau itu sama dengan logaritma natural delta. Maka untuk mencari deltanya kita harus anti logaritmakan dengan nilai E itu sudah diketahui nilainya 2,7183 dipangkatin nilai taunya. Jadi 2,7183 pangkat 0,7383. Atau kalau kalian menggunakan kalkulator langsung saja anti logaritma daripada 0,7383 hasilnya akan 2,0924. Nah, ini merupakan nilai sama dengan nilai alfanya. Nilai alfanya 2,09 dan nilai betanya 1,05. Berdasarkan angka-angka ini, kita bisa membuat fungsi Cobb-Douglas. Nah, sesuai dengan rumus di awal, fungsi Cobb-Douglas merupakan logaritma natural Q sama dengan logaritma natural delta ditambah beta dikali logaritma natural L. Jadi, tadi logaritma natural deltanya sebelum yang kita pangkatkan 2,7183 itu hasil taunya adalah 0,7383. Maka kita masukin dulu rumusnya ditambah nilai beta yang sudah dicari dikalikan L. Nah, ini bentuk transformasinya. Bentuk asli daripada Cobb-Douglas adalah seperti ini. Maka ini yang seperti yang tadi di anti logaritmakan. Tadi sudah kita cari, jadi ini pengulangan kembali kenapa bisa 2,0924. Maka fungsi Cobb-Douglas kita adalah 2,7183 dipangkatin 0,7383, dapatnya 2,0924 dikali L pangkat 1,0504. Nah, berdasarkan data-data ini, kita langsung bisa menghitung indeks efisiensi dan elastisitas. Nah, indeks efisiensi diambil datanya dari koefisien intercept atau titik potongnya, yaitu nilai 2,0924 atau nilai konstantanya. Jadi, indeks efisiensinya adalah 2,09. Nah, selanjutnya kita bisa menghitung nilai elastisitas outputnya, di mana nilai elastisitas output merupakan nilai konstanta. Jadi tinggal kita ambil nilai konstantanya yang merupakan nilai yang ini. Jadi nilai ini merupakan nilai konstantanya 1,0504.
yang artinya penambahan tenaga kerja 1% akan menambah output produksi sebesar 1,05. Artinya ketika tenaga ditambah 1% dan outputnya bertambah lebih besar daripada penambahan daripada tenaga kerja, kan ini lebih besar dari 1%. Artinya sifat daripada produksi kita adalah elastis. Nah, selanjutnya kita bisa menyimpulkan kegunaan daripada fungsi produksi dari Cobb-Douglas adalah kita bisa menghitung indeks efisiensi, di mana nilai indeks efisiensi diambil tadi datanya dari koefisien intercept yang sudah kita antilogkan, atau nilai konstanta atau nilai tau yang sudah di antilogaritma naturalkan. Yang kedua, kita bisa menghitung elastisitas seperti yang sudah dicari tadi. Maka nilainya adalah elastis, sifat elastisitasnya. Kenapa? Karena lebih besar daripada 1%. Jika nilai beta lebih daripada 1%, maka sifatnya elastis. Jika nilai beta lebih kecil daripada 1%, maka sifatnya adalah inelastis. Nah, selanjutnya, fungsi Cobb-Douglas bisa kita gunakan untuk perencanaan penggunaan input variabel. Misalkan nih, diperkirakan pada Januari tahun kedua, itu permintaan produknya adalah 12.750 ton. Nah, kita pengen tahu berapa tenaga kerja yang harus kita gunakan ketika kita ingin memproduksi sejumlah unit produksi tersebut. Nah, untuk mencarinya, kita tinggal masukin ke dalam fungsi Cobb-Douglas awal, di mana fungsi Cobb-Douglasnya adalah Q sama dengan 2,0924 dikali L pangkat 1,0504. Nah, jika diketahui perusahaan ingin memproduksi sebanyak 12.750, nah berapa labor atau tenaga kerja, jam tenaga kerja yang harus dikeluarkan perusahaan sehingga bisa menghasilkan output yang optimum. Nah, sekarang kita tinggal masukin fungsinya, kita pindahin lagi 2,0924 dikali L pangkat 1,0504. Nah, L-nya kita pindahin ke sisi sebelah sini, di mana 12.700-nya langsung kita bagi sama 2,0924. Maka L pangkat 1,0504 adalah 6.093,8. Yang kita ingin cari adalah L-nya. Maka caranya adalah 6.093,48 dipangkatin 1 per 1,05. 1 dibagi 1,05 dapatnya 0,952. Maka jam tenaga kerja yang dibutuhkan adalah 4010,43 sehingga bisa memproduksi 12.750 unit produk. Nah, tugas kalian adalah mencari untuk fungsi Cobb-Douglas di tahun kedua. Jadi ini sekaligus latihan atau UAS bagi yang semester pendek. Yang harus kalian cari adalah tentukan fungsi produksi pada tahun kedua. Dari fungsi produksi itu kalian bisa menentukan tingkat efisiensi pada tahun kedua. Nanti bandingkan antara tahun pertama yang sudah kita cari sama tahun kedua. Berapa persen kenaikan atau penurunan efisiensinya. Cara mencarinya nanti yang nilai efisiensi tahun pertama dikurang nilai efisiensi tahun kedua dikurang efisiensi tahun ke-1 per efisiensi tahun pertama dikali 100. Nah, dengan begitu kalian bisa mencari persen kenaikannya, tapi harus dicari dulu nilai efisiensinya. Nah, selanjutnya tugasnya adalah tinggal menentukan sifat elastisitas produksinya. Jadi tinggal dicari aja apakah lebih besar dari 1% atau lebih kecil daripada 1%. Nah, selanjutnya kalian tentukan ketika misalnya perusahaan menentukan di tahun ketiga permintaannya adalah 13.000 ton atau 13.000 unit, hitunglah penggunaan input tenaga kerja yang digunakan dengan menggunakan rumus Cobb-Douglas yang sudah dicari sebelumnya. Nah, demikianlah penjelasan untuk teori produksi. Jika ada yang ditanyakan, silahkan email atau WA langsung Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.